Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami muliakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita hanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan lindungannya lah, maka pada kesempatan malam hari ini kita sempat berkumpul lagi seperti biasanya, dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala bimbingannya selama ini. Insya Allah pada malam ini ingin kami sampaikan suatu tema, yakni syukur dan sabar. Kata syukur hampir setiap saat kita ucapkan, seperti syukur alhamdulillah atau bersabar sajalah. Itu yang sering kita sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mari kita coba lihat kata syukur dan sabar itu dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Pertama, menurut kami, kata syukur itu adalah mensyukuri nikmat menikmati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sedikit orang yang gagal menikmati syukur ini yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh umpamanya, banyak orang berpikir bahwa itu nanti kita bersyukur ini dari tinjauan ekonomi setelah beberapa hal, seperti contoh umpamanya sudah memiliki aset yang banyak, punya mobil, sukses dalam jabatan dan sebagainya. Itu menurut dia itulah yang mau dikatakan bersyukur. Tapi hal ini adalah salah mengartikan kata syukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, karena salah mengartikan kata syukur, karena hanya tinjauan ekonomi, sehingga meskipun dari segi ekonominya sudah banyak, tapi masih tetap mencari beberapa hal yang berkaitan dengan harta di dunia ini, sehingga terkadang dia terpeleset menjadi musibah buat dirinya sendiri. Padahal menurut Al-Quran, harta bukan sekedar itu sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat disampaikan, Allahumma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmatu. Itu dalam ayat menjelaskan bahwa nikmat itu bukan sekedar harta. Ternyata dalam ayat ini bahwa nikmat yang paling sempurna, yang utama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masalah agama. Sehingga orang yang bisa menikmati nikmat agama itu, insya Allah segala doa yang diucapkannya akan memberi rahmat baginya, baik dunia maupun di akhirat. Seperti halnya para kaum muslimin sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita bisa maknai agama, maka kita akan tenang, bahagia, teratur, mensyukuri nikmat agama ini. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami muliakan,
mensyukuri nikmat Allah yang diberikan sering terlupakan. Ada nikmat lain seperti nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Misalnya ada ilustrasi. Ada orang ditanya nikmat kesempatan, kenapa kita jarang ke masjid untuk salat berjamaah? Dia jawab, oh saya insya Allah kalau nanti sudah pensiun, baru saya sempat jalan-jalan untuk salat berjamaah di masjid. Setelah pensiun, ditanya, belum sempat ke jalan-jalan? Iya, belum. Akhirnya dia sakit, tidak sempat lagi. Itulah tidak menikmati kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mensyukuri nikmat itu. Demikian juga halnya nikmat kesehatan. Pada saat sakit baru terasa nikmat kesehatan itu, bagaimana tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal terasa setelah ada masalah. Artinya bersyukur itu baru terasa karena selama ini tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik nikmat kesempatan untuk ke masjid ataupun hal-hal lain, maupun nikmat kesehatan. Jadi sebaiknya kita tetap mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja karena dari segi materi kurang, tapi dari segi kesehatan dan kesempatan. Dalam hal kehidupan kita di dunia, kita memang adalah dalam posisi kufur dan syukur. Ada hadis qudsi yang mengatakan, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Tapi bila engkau melupakan aku, berarti kau telah mendurhakai aku. Diriwayatkan oleh Tabrani, Abu Hurairah. Selanjutnya, kenapa banyak orang gagal mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala? Karena orang berpikir nikmat itu hanya berupa harta, terlupakan nikmat kesempatan dan kesehatan. Ini satu konsep yang salah. Ya, kalau umpamanya nikmat kesehatan, pada saat masih sehat, semestinya dia bisa berdiri, salat, tapi nanti terasa telah sakit. Inilah yang tidak melaksanakan atau tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang kesehatan. Tadi saya membicarakan soal syukur dan sabar. Menurut pemikiran saya, sabar mungkin sulit tercapai kalau tidak bisa bersyukur. Pertanyaannya, apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri dari pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak sejalan dengan agama kita, sebaiknya itu menahan diri. Ada ayat yang mengatakan, allazina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kendalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi sabar. Sabar itu juga adalah menerima takdir Allah dan berikhtiar mencari jalan keluar semampunya sesuai syariat Allah. Sebagai contoh, umpamanya ilustrasi, bangun pagi tiba-tiba demam atau flu, jangan langsung memberikan suatu statement bahwa Allah ini bagaimana kepada saya.
seakan-akan menegatifkan kondisinya. Padahal yang sebenarnya yang bagusnya itu adalah menerima bahwa flu ini atau demam ini adalah suatu takdir. Setelah itu kita bersabar, inilah makna sabar, berusaha mencari obat sehingga bisa sembuh. Itulah seperti sabar itu adalah satu perangkat dalam agama kita yang sangat ampuh dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Tentu banyak hal yang terkait dengan sabar itu, umpamanya tawakal, yakin, ikhlas, dan semua perangkat sabar ini tentunya ada nilai pahalanya. Kata sabar itu sebenarnya berasal dari kata sa, ba, dan ra, yang maknanya adalah tabah, berani, awet, tahan, dan sebagainya. Bertahan atas berbagai kesulitan. Sabar ini, singkat. Oke. Sebagai ilustrasi, sabar ini minggu lalu kebetulan, ini ilustrasi saja, ada truk lewat. Di belakangnya itu truk itu tertulis sabar menanti. Mungkin sabar menanti jandamu. Jadi sabar itu sudah populer dalam masyarakat. Tapi sabar itu kalau kita uji, umpamanya kita ada di samping Ka'bah, sabar itu tidak akan terasa kecuali kalau kita berada di tempat-tempat maksiat, mampukah kita menahan diri untuk tidak terlibat ke situ. Itulah makna-makna sabar umpamanya. Kemudian berkeluh kesah. Jadi baiklah, saya mengambil kesimpulan bahwa sabar dan syukur dan sabar itulah adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam ayat dilafazkan berkali-kali dalam ayat, "Fabi ayyi alai rabbikuma tukassiban." Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jadi Tuhan menjanjikan beberapa ayat tentang bagaimana kita bisa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.